Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Trias Oktavina Sugiharto, NIM 20B10029. Di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Bapak Greg yang berasal dari video menganalisis kebencian. Pertanyaan pertama. Jelaskan profil kebencian 5W plus 1H. Apa itu kebencian? Kebencian menurut Wikipedia adalah emosi yang sangat kuat dan melambangkan ketidaksukaan, permusuhan, atau antipati untuk seseorang, sebuah hal, barang, atau fenomena. Jadi dapat disimpulkan bahwa kebencian merupakan suatu perasaan ketidaksukaan yang ditujukan oleh seseorang karena sifat, perilaku, maupun perkataan orang tersebut kepada kita. Siapa yang dapat menyebarkan kebencian itu? Yang dapat menyebarkan kebencian adalah manusia. Benci dapat disebabkan oleh apapun. Terkadang tidak semua manusia menyebarkan rasa benci, ada juga yang memendamnya. Bagaimana kebencian menguasai diri? Kebencian menguasai diri jika kita tidak bisa mengendalikan sumber dari kebencian itu sendiri, yaitu rasa marah, iri, dan dengki. Apabila kita bisa mengendalikan nafsu dalam diri kita, maka kita akan berpikir jernih dan tidak akan menimbulkan kebencian. Kapan kebencian itu muncul? Kebencian dapat terjadi kapan saja, namun pada umumnya kebencian terjadi ketika kita marah dan tidak bisa mengendalikan emosi kita sehingga muncullah rasa benci. Mengapa kebencian ada pada diri manusia? Karena manusia merupakan makhluk hidup yang selalu berinteraksi dengan orang sekitarnya. Namun, tidak semua hal sesuai dengan keinginan setiap manusia, sehingga muncullah rasa iri dan dengki yang menyebabkan kebencian akan suatu hal. Di mana kebencian itu terjadi? Kebencian dapat muncul di mana saja selama manusia masih hidup di dalam bumi. Pertanyaan kedua, kebiasaan apa yang harus dilakukan agar manusia tidak dikuasai oleh kebencian? Kebiasaan yang harus dilakukan adalah mendekatkan diri kepada Allah, selalu berpikir positif, dan belajar mengendalikan diri kita untuk tetap tenang dan berpikir jernih jika menemukan suatu hal yang dapat menimbulkan kebencian dalam diri kita. Pertanyaan ketiga, bagaimana manusia hidup dalam damai meskipun ia harus tetap berinteraksi dengan manusia lain yang memiliki kebencian? Manusia telah dianugerahi akal dan nafsu, namun dari kedua hal tersebut dapat berbahaya jika tidak dilakukan sesuai pada tempatnya. Kita tidak boleh membiarkan hawa nafsu kita dalam berinteraksi dengan orang lain bebas begitu saja. Kita juga harus berpikir dengan akal kita sehingga nafsu dari syaitan yang mengusik kita tidak dapat dengan mudah menguasai kita. Kebencian menurut agama Islam termasuk ke dalam akhlak yang tercela, akhlak mazmumah yang bertentangan dengan perintah Allah Subhanahu wa taala. Pertanyaan video kedua yaitu manusia yang berkomunikasi. Pertanyaan pertama, bagaimana cara membentuk jati diri manusia yang solutif, bukan disintegratif? Manusia diciptakan oleh Tuhan sebagai makhluk yang paling sempurna dari ciptaan Tuhan yang lainnya. Kita diberi bekal berupa akal dan hawa nafsu yang harusnya kita pergunakan sesuai dengan tempatnya. Agar dapat berpikir solutif, kita harus berpegang teguh pada ajaran agama sesuai dengan kita percayai, sehingga sesuatu yang kita kerjakan semoga saja benar sesuai tuntutan Tuhan yang Maha Esa. Tertera pada Al-Quran Surah Al-Isra ayat 70 yang artinya, dan sesungguhnya kami telah memuliakan anak-anak Adam. Kami angkut mereka di daratan dan di lautan. Kami beri mereka rezeki dari kami baik-baik, dan kami lebihkan mereka dengan kelebihan yang sempurna atas kebanyakan makhluk yang telah kami ciptakan. Pertanyaan kedua, jelaskan komunikasi seperti apa yang mampu memelihara kehidupan. Jelaskan pula komunikasi seperti apa yang mampu menghancurkan kehidupan. Dalam Islam, komunikasi merupakan hal yang sangat penting dalam menjalani kehidupan beragama maupun bersosial masyarakat. Komunikasi yang jujur dan tidak menyesatkan dapat memelihara kehidupan. Hal tersebut tercantum dalam Quran Surah An-Nisa ayat 9 yang artinya, dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang seandainya meninggalkan di belakang mereka anak-anak yang lemah, yang mereka khawatir terhadap kesejahteraan mereka. Oleh sebab itu,
Hendaklah mereka bertakwa kepada Allah dan hendaklah mereka mengucapkan perkataan yang benar. Sedangkan komunikasi yang dapat menghancurkan kehidupan adalah berbohong, seperti yang tertulis dalam Quran Surah An-Nahl ayat 105. Sesungguhnya yang mengada-ngada kebohongan hanyalah orang-orang yang tidak beriman kepada ayat-ayat Allah, dan mereka itulah orang-orang pendusta. Pertanyaan ketiga, jelaskan manusia seperti apa yang bertanggung jawab dan manusia seperti apa yang tidak bertanggung jawab. Manusia yang bertanggung jawab adalah yang berani mengambil resiko dan menanggung segala resiko atas perbuatannya. Seperti pada Quran Tatsir ayat 38. Tiap-tiap diri bertanggung jawab atas apa yang telah diperbuatnya. Dan manusia yang tidak bertanggung jawab adalah manusia yang berani berbuat sesuatu tapi tidak mau menerima konsekuensi atau menanggung resiko atas perbuatannya. Orang-orang tersebut tergolong orang-orang yang zalim karena mereka akan saling menyalahkan dan ingin lari dari tanggung jawab. Seperti yang tertulis dalam Quran Surah Saba ayat 31 yang artinya, dan alangkah hebatnya kalau kamu lihat ketika orang-orang yang zalim itu dihadapkan kepada Tuhannya, sebagian dari mereka menghadapkan perkataan kepada sebagian yang lainnya. Orang-orang yang dianggap lemah berkata kepada orang-orang yang menyombongkan diri, kalau tidaklah karena kamu, tentulah kami menjadi orang-orang yang beriman. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.